sudah lama kita tunggu-tunggu ya, eh, di acara Kubik, yakni Kumpul Bicara Ilmu Kekinian. Nah, kita akan mengambil tema kali ini Pustakawan After Hour, gitu ya. Eh, Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan eh, dan inspiratif bagi profesi kita, yakni tukar pikir dan berbagi aksi. Nah, kenapa kita pakai mengambil tema itu? Ya karena itu sangat penting ya untuk kita bisa bertukar gagasan yang strategis gitu ya dan mentransformasikan pemikiran menjadi aksi nyata di lapangan. Nah, ini kesempatan yang baik buat kita. Saat ini kita tidak hanya kedatangan para pustakawan hebat ya. Ntar saya lihat ada 13 member ya. Nggak apa-apa kita mulai. Saat ini kita tidak hanya kedatangan kakak-kakak yang hebat, tetapi juga didukung penuh oleh rekan-rekan dari APISI, ya, Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia, yang selalu berkomitmen gitu ya, berkomitmen memajukan profesi kita. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut tiga narasumber yang luar biasa yang akan memimpin ya, memimpin diskusi kita hari ini dengan sudut pandang, perspektif, dan pengalaman yang berbeda yang pasti nanti akan saling melengkapi gitu ya. Beliau-beliau ini adalah tokoh yang telah membuktikan dedikasi dan aksi nyata di bidang kepustakawanan. Selamat datang Kak Sri Narwanti. Ada juga Kak Evi Sulistianingsih dari Berau. Kemudian nggak kalah kecenya ada Kak Kotibul Umam ya, yang juga akan melengkapi diskusi kita sore ini. Pastikan kita akan mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Untuk Kak Sri, Kak Evi, dan Kak Umam, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu di after hour ini pukul 3 sampai 4 sore untuk berbagi bersama kami. Mari kita jadikan 1 jam ke depan sebagai momen yang menajamkan pikiran dan mengobarkan semangat aksi kita ya. Mari rekan-rekan, kakak-kakak semua, siapkan kopi dan catatan Anda, karena Kubik tukar pikir dan berbagi aksi akan segera kita mulai. Oke, oke, kita langsung aja ya, teman-teman. Meskipun kakak-kakak ini adalah eh, tokoh-tokoh yang hebat gitu ya dalam dunia kepustakawanan dan mereka sudah menunjukkan kinerja yang baik, prestasi yang baik. Tapi kita teman-teman mungkin tidak perlu merasa minder ya, karena di sini kita akan berbagi gitu ya, berbagi. Mungkin ada yang merasa, aduh aku bukan apa-apa dibanding mereka. Nah, ini saya katakan di awal ya, aduh aku bukan apa-apa dibanding mereka. Tidak usah merasa begitu ya, karena kakak-kakak bertiga ini justru ingin menjadi inspirasi eh, supaya kita semua bisa maju seperti mereka. Jadi nggak perlu minder ya. Kita akan belajar banyak dari kakak bertiga ini. Oke, yang pertama saya persilakan Kak Sri Narwanti ya. Kak Sri Narwanti ini eh, adalah guru ekonomi Iya, ya. Beliau guru ekonomi dan kepala perpustakaan MAN 2 Jogja. Kalau bicara tentang prestasi banyak ya teman-teman. Saya tidak cukup saya untuk apa ya menceritakan di sini. Nanti Kak Sri bisa dikit-dikit ya. Nggak usah malu ya Kak Sri ya. Oke, nanti silakan teman-teman akan mendengarkan paparan Kak Sri dan akan bertanya di belakang. Gitu ya. Oke, oke. selamat eh,
menyampaikan ide-idenya ya Kak Sri. Oke. Dipersilakan. Terima kasih Kak Siska. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali sore ini. Ini mohon maaf kalau suaranya nanti agak serak-serak gitu. Ini Jogja baru beberapa kali hujan, udah langsung flu aja ini. Dari kemarin panas terus, tiba hujan. Semoga hari ini walaupun beberapa tempat hujan, sinyal kita aman semuanya, nggih kakak-kakak semuanya. Terima kasih kesempatannya, karena waktunya 10 menit, saya menyiapkan beberapa slide. Kalau nanti waktunya tidak memungkinkan, mungkin saya akan sharing beberapa poin penting saja ya Kak Siska ya. Sebelumnya terima kasih untuk Apisi, ada Kak Ines, Kak Hana juga ada nih. Halo Kak. Terima kasih kesempatannya bisa ketemu lagi sama kawan-kawan Apisi gitu ya. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing saja. Perlu saya sampaikan, mungkin saya nggak seperti tadi yang disampaikan itu ya. Saya juga masih biasa-biasa saja dan masih terus berusaha gimana ini perpustakaan Man 2 Yogyakarta itu bisa terus bermanfaat, berdampak untuk pembelajaran siswa-siswa, bisa melakukan sesuatu yang bermakna dalam proses pelajaran dan pembelajaran di apa ya era yang mungkin penuh tantangan ini. Baik, saya share sedikit pengalaman dari yang kami lakukan di Man 2 Yogyakarta nih kakak-kakak semuanya. Izin share screen. Eh, apakah sudah nampak Kak? Aman ya? Oke. Jadi Ya, aman sharing, Kak. ya, oke. Jadi sharing saya kali ini, saya tidak berbicara banyak tentang profil perpustakaan saya gitu ya. Nanti kakak-kakak semua bisa cek di Instagram Man 2 Yogyakarta atau Instagram Perpustakaan Man 2 atau di YouTube-nya untuk bisa berkenalan lebih jauh. Saya ingin sharing pengalaman kami dalam menyusun program di mana nanti hal-hal yang kita lakukan ini sebenarnya berdasarkan pada sebuah pendekatan namanya PDIA. Mungkin ini bukan hal yang baru. PDIA itu pendekatan dalam merencanakan sebuah program atau inovasi berbasis problem driven, kemudian itinerary dan adaptation. Sebelumnya ini sedikit beberapa hal mengenai saya. Saya seperti yang disampaikan Kak Siska tadi, saya guru ekonomi. Tapi insya Allah saya sudah jatuh cinta dengan perpustakaan gitu ya. Jadi kalau biasanya yang di perpustakaan ada guru dalam latar belakang bahasa gitu ya. Tapi kalau di Mandua ini agak beda dikit. Jadi ada guru ekonomi yang berkecimpung di sini. Nah, kakak-kakak semuanya, ini yang coba kami adaptasi di perpustakaan kami dalam menyusun program. Itu awalnya berbasis problem driven, iteratif, dan adaptation. Jadi segala yang kita lakukan, baik merencanakan program, merancang inovasi, akar pertamanya itu dari problem. Dan kadang ide-ide itu berbasis konteks lokal, berbasis masalah lokal yang kami hadapi, baru kemudian itu mendorong kami melakukan sesuatu. Dan kadang mungkin ini hal yang sama di banyak tempat, tetapi ada latar belakang sumber daya, latar belakang lingkungan sosial dan yang lainnya yang nanti dalam rangka pengembangan perpustakaan itu bisa berbeda-beda. Dan ini bukan hal baru. Ini dikembangkan oleh seorang profesor dari Harvard yang memang sudah banyak bekerja sama dalam pengembangan di negara-negara berkembang. Jadi konteksnya untuk pertumbuhan atau perkembangan negara, tetapi bisa dibuat ke skala mikro, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam bagaimana kita mengelola program dalam rangka pengembangan pendidikan. Nah, PDIA ini akarnya tadi sudah saya sampaikan dan ini sudah banyak dikembangkan oleh inovasi gitu ya. Di mana kalau kami akarnya adalah eksplorasi masalah di Mandua itu sebenarnya apa. Jadi kalau kita mau menyusun program itu kita kembali ke akar gitu ya. Mandua ini masalahnya apa gitu ya. Maka dulu kalau saya melihat
di Mandua itu sebelum perpustakaannya bisa ikut lomba, bisa ikut akreditasi, bisa ikut aneka kegiatan seperti itu. Pertama dulu saya menggali pokok masalahnya dulu sehingga apa yang akan dirancang, kemudian gagasan apa yang bisa diterapkan, kemudian sampai akhirnya ini memang saya bersama Perpustakaan Mandua itu sudah 10 tahunan lebih gitu ya. Jadi dari mulai saya di sini sampai kemudian perpustakaannya mungkin sudah banyak berubah gitu. Memang ada beberapa hal yang kita terapkan, kita kaji ulang, kemudian kita terus evaluasi dan saat ini mungkin kita sudah berani untuk ikut menyebarluaskan dari apa yang sudah kita lakukan. Maka program-program yang kami lakukan itu mungkin kakak-kakak bisa lihat, misalkan kalau di era pandemi kita itu ngapain, bisa memanfaatkan sumber daya apa, seperti itu. Saat itu kita memanfaatkan Instagram dan yang lainnya. Begitu juga misalkan saat kita mau mengembangkan karakter atau penguatan kokurikuler, itu program-program apa yang coba kita terapkan. Ini mungkin seperti yang ada di slide kami. Ini adalah program-program yang kami lakukan bukan hanya berbasis di perpustakaan, tapi hasil kolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Kemudian ada hal lain di mana perpustakaan juga punya beberapa peran terkait penguatan karakter. Jadi, kalau selama ini misalkan di madrasah atau di sekolah, penguatan karakter itu ada di tangan kesiswaan atau BK, nanti kalau di kami juga mengambil peran saat itu dalam rangka mendekatkan perpustakaan dengan pemustaka-pemustaka kita. Kemudian ada program-program yang lain kalau misalkan kayak Oktober ini ada bulan bahasa, kegiatan-kegiatan seperti yang ada di slide ini dari pemilihan duta bahasa, peringatan, penerapan pojok baca sampai ada antologi. Kemudian kalau yang baru sekarang ini ada event lomba debat bahasa Indonesia kalau di kami ini biasanya tiap Oktober kita rutin dan bukan hanya kerja sendiri dari perpustakaan, tetapi kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Kemudian ada pelatihan kebahasaan, kita juga menyesuaikan dengan istilahnya tantangan atau apa yang baru pada saat ini. Kemudian beberapa program unggulan, di mana program unggulan ini kemarin sempat membawa kami untuk bisa lomba perpustakaan yang bisa alhamdulillah sampai tingkat nasional gitu ya. Ada beberapa hal, salah satunya pemanfaatan titik baca gitu dengan memanfaatkan perpustakaan digital. Kemudian ada segmentasi koleksi, di mana segmentasi koleksinya itu juga bisa cetak maupun digital. Kemudian kita juga ada program dalam rangka membaca itu anak-anak setelah baca menulis dan kemudian menuliskan quote dari aplikasi perpustakaan digital yang kita miliki. Kemudian ada mading digital. Kalau selama ini di kelas-kelas itu sudah ada mading secara offline gitu ya, ya seperti biasa. Mungkin ada pengembangannya seperti mading 3 dimensi seperti itu. Nah, kemarin kita ada penerapan mading digital seperti itu. Kemudian ini adalah Digikona atau Digital Corner Perpustakaan Mandua Yogyakarta. Sebenarnya layanan ini memanfaatkan perpustakaan digital kita juga, tapi tujuannya berbeda dengan yang tiba tadi. Ini adalah layanan kepada siapapun yang berkunjung, jadi baik itu pemustaka Mandua ataupun bukan, itu bisa akses koleksi kita, tinggal scan barcode. Dan tahun ini salah satu inovasi layanan ini bisa mendukung untuk pembangunan zona integritas di Mandua Yogyakarta dan masuk pada KIPP kalau kemarin dalam proses ZI dan WBK di Mandua Yogyakarta. Kemudian beberapa program lainnya adalah ini produk Fond Mandaya.
Ini hasil kolaborasi dari saat itu implementasi kurikulum Merdeka, kemudian P5RA. Kalau di madrasah kan ada RA-nya, kalau di SMA atau SMP itu kan enggak ya. Ini kita kerjasama dengan kurikulum, kemudian memanfaatkannya diintegrasikan dengan konten di produknya berdasarkan juga dengan aplikasi di perpustakaan digitalnya dan ini bisa sampai ke marketplace-nya Mandaya. Kemudian ini baru kita laksanakan. Jadi kalau tadi sudah digital kok tiba-tiba kemudian ada program lagi membaca satu judul buku dalam 1 bulan gitu ya. Ini karena juga seperti yang saya sampaikan tadi, program di Mandua itu akarnya adalah masalah yang kita hadapi. Ketika kita sudah ikut akreditasi, sudah lomba, ternyata sebenarnya masalah dasar untuk minat baca itu kadang kala tiap tahun itu berulang. Jadi kita mereview lagi, mengulang lagi program yang ada dengan kita beri nama NITE, itu adalah kalau ini serapan dari bahasa Jawa gitu ya, ngudi ilmu tiap bulan kanti 1 buku gitu. Jadi sebenarnya program-program di perpustakaan Mandua itu kadang tidak selalu baru, bisa berulang gitu ya, tergantung problem yang terjadi karena tiap tahun atau tiap angkatan tuh anak-anak memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Nah, ini kemudian kita relevansikan dengan tantangan 1 pekan 1 buku, guys. Jadi, ketika ada program sebelumnya ini, harapannya anak-anak nanti bisa ikut serta pada program ini. Dan alhamdulillah, kalau tahun sebelumnya itu hanya ada 2 anak yang ikut, tahun ini lumayan. Kita nggak ngejar jumlah terbanyak gitu ya, tapi paling tidak pas event ini kita bisa ikutan. Kemudian ini karena kemarin dari apa yang disampaikan Kak Siska itu terkait best practice gitu ya. Ini adalah best practice yang kebetulan saya bawa saat lomba pustakawan berprestasi untuk Kemenak gitu ya. Jadi NATA ini akronim dari 6 upaya transformasi perpustakaan Mandua Yogyakarta. Salah satunya adalah transformasi sarana, kemudian koleksi, kegiatan literasi, kemudian inovasi, kolaborasi, dan sumber daya manusia. Nah, dari best practice ini, alhamdulillah kemarin membawa saya jadi juara untuk pustakawan di Kemenak. Walaupun saya bukan 100% pustakawan gitu ya istilahnya, saya guru pustakawan seperti itu. Jadi kakak-kakak semuanya mungkin saya tidak sistematis gitu ya menyampaikannya gitu ya. Tetapi harapan kami gitu ya, saya ingin sharing apa yang sudah kami lakukan di Mandua Yogyakarta, apa akar yang kita lakukan sehingga kita menyusun program tertentu, apa goal yang ingin kita capai dari program-program yang telah kita lakukan, dan dalam perjalanannya perpustakaan Mandua Yogyakarta itu tidak tiba-tiba bisa akreditasi gitu ya, tidak bisa tiba-tiba bisa lomba. Kita butuh beberapa puluh tahun untuk apa ya istilahnya menyusun, memperbaiki, kemudian ada pergantian pimpinan, ada berbagai tantangan dan lain sebagainya. Mungkin kalaupun ada hal-hal yang nanti masih kurang atau belum pas gitu ya, nanti kita bisa sharing lagi nih kakak-kakak karena waktunya 10 menit. Sharing dari saya cukupkan terlebih dahulu, nanti kita bisa berbagi lagi di akhir sesi. Terima kasih Kak Siska, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Sri. Wah, begitu banyak ya. Saya ini tadi nyatet sampai nggak nututi ya, karena saking banyaknya programnya. Nah, teman-teman, eh, nanti mungkin yang sudah nyatet gitu ya, mungkin nanti bisa ditanyakan pada Kak Sri nanti di akhir acara ya, supaya kita bisa langsung dari mendengarkan pemateri berikutnya ya. Eh, ya, terima kasih Kak Sri. Nanti kita akan ngobrol lagi kalau ada pertanyaan dari teman-teman.
Saya yakin sih ada banyak ya. Saya juga ada pertanyaan nih, sudah saya catat nih untuk Asri. Siap-siap menjawab nanti. Oke, kita langsung aja sambut. Berikutnya adalah Kak Evi. Ya, Kak Evi ini adalah ini guru juga ya. Kak Evi ini adalah guru juga, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Berau. Berau itu di Kalimantan Timur ya, Kak Evi ya. Iya, Betul ya? iya, Ya, Kalimantan betul. Timur. Ya. Nah, beliau juga dosen di Universitas Terbuka dan di Politeknik Sinarmas Berauko. Ya. Dia juga seorang penulis, ya, penulis banyak menulis buku muatan lokal untuk Kalimantan Timur. Dan ya nanti beliau akan bercerita banyak tentang eh, apa kegiatan yang sudah dilakukan untuk memajukan perpustakaannya dan kenapa beliau juga jatuh cinta ya dengan perpustakaan. Padahal beliau guru bahasa Indonesia. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak Evi 10 menit. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran APC, Kak Hana, malu sebenarnya kalau sama Kak Hana nanti yang dibawakan itu-itu aja gitu ya. Sampai sudah hafal gitu programnya. Kak Siska, salam kenal. Kemudian ya Bu Sri, Pak Umam, dan teman-teman perpus semuanya di seluruh Nusantara ini ya. Ada saya lihat ada dari Jakarta, ada yang teman saya dari Bu Happy, teman saya di mana Bu Happy, Papua ya. Kemudian juga ada dari eh, perpus-perpus lainnya. Salam kenal semuanya. Baik, izin share screen Kak Siska ya. Baik, sudah terlihat ya Kak Siska ya. Kalau tadi Ibu Sri juga memaparkan tentang apa programnya yang berbasis PDIA ya. Kalau kami juga sebenarnya kurang lebih sih dari Bu Sri semua itu berawal dari masalah gitu. Karena sekolah kita, apalagi perpus kita itu penuh dengan masalah yang nantinya akan kita pecahkan atau mungkin bisa digali dari masalah itu menjadi sesuatu yang lain dari yang lain atau inovasi yang tidak ada di tempat lain seperti itu. Memperkenalkan, ini perpustakaan kami berdiri sejak 2004, jadi perpustakaannya itu memang sudah ada sejak sekolah itu berdiri. Jadi kalau sekarang ya sudah 21 tahun seperti itu. Kemudian saya bergabung di SMA itu juga sejak awal, namun untuk terjun di perpustakaan itu sejak 2019. Jadi sebelum-sebelumnya perpustakaan kami itu ya sekedar untuk eh, apa memenuhi beban mengajar. Misalkan ada guru yang kurang jamnya seperti itu, kemudian jadilah kepala perpustakaan gitu. Di tahun 2019 itu baru saya masuk di situ, kemudian langsung dihadapkan dengan akreditasi yang tadinya C harus mendapat akreditasi A. Seperti itu waktu itu pimpinan apa ya namanya mengultimatum ya untuk mendapatkan akreditasi A. Nah, sejak itu kan gedung kami itu memang gedung lama, gedung tua yang memang ya begitulah apa adanya. Jadi kami buat sedemikian rupa supaya pencahayaannya itu bagus dan lain sebagainya. Di sini juga hadir apa tenaga-tenaga perpus saya, ada Mbak Putri yang tahu bagaimana sepak terjang Garlip dari awal gitu. Benar kata Bu Sri, tidak serta-merta langsung jadi bagus gitu. Kami juga mengalami beberapa tahapan gitu untuk menjadi seperti sekarang.
Mungkin perkenalan dulu karena memang ini kami punya 4 gedung. Tadinya cuma satu gedung. Ini gedung yang udah terakhir direnov ya. Tadinya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Gedung lama, cuman kita sulap supaya terlihat seperti baru gitu. Gedung satu ini kita bagi-bagi ada area-area gitu ya, ada multimedia, kemudian ada buku teks tersendiri, ruang anak, kemudian ada ATM digital, Garlip Express ini waktu COVID ya Bapak Ibu, jadi supaya tidak interaksi dengan siswa itu tidak terlalu intens seperti itu. Kemudian di gedung 2 ini ada podcast, kemudian juga ruang ruang pertemuan dan juga tempat untuk sosialisasi atau pelatihan-pelatihan menulis. Kemudian kami di gedung 3 itu sebenarnya aula, cuman kita apa ya akuisisi ya. Jadi kepala sekolah karena ini seringnya aula ini untuk kegiatan literasi gitu. Kan setiap Jumat itu kami diberi waktu yang lumayan panjang untuk kegiatan literasi. Jadi karena memang kebanyakan yang menggunakan aula ini perpustakaan, maka untuk penanggung jawabannya, untuk kepengurusannya dan sebagainya dibuatkan SK oleh kepala sekolah untuk Garlip yang menangani gitu. Jadi segala macam kegiatan yang ada di aula ini atau kita namai dengan Garba Literasi ini itu atas pengetahuan perpustakaan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan literasi yang kita lakukan di gedung ini. Kemudian gedung yang terakhir adalah Galeria. Galeria ini adalah tempat untuk menyimpan beberapa hasil karya, semua, seluruh karya warga sekolah dari mulai kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang-orang yang telah bekerja sama dengan kami gitu ya. Kemudian di Galeria juga ada kayak sinema gitu, sinema tapi menggunakan bahasa isyarat. Jadi diperuntukkan untuk disabilitas tunarungu. Nah, kami ini punya eh, punya apa ya? Punya hobi itu memanfaatkan potensi yang ada. Apa yang ada kita manfaatkan. Nah, ini idenya kepala sekolah. Jadi kami memiliki 14 gedung perumahan guru. Jadi kita gunakan untuk mini blok literasi namanya. Jadi setiap rumah itu ada buku-buku yang isinya sesuai dengan guru yang menempati rumah tersebut. Kemudian ada yang mungkin ini yang terpukau ya. Jadi sekolah kami itu berdampingan dengan kuburan. Jadi kita manfaatkan nih kuburan yang serem itu menjadi tempat perenungan. Menjadi namanya Garba 3 dimensi. 3 dimensi di sini dimensi alam maya karena kita menyediakan buku-buku yang menggugah jiwa gitu ya. Misalkan siksa kubur nyata adanya seperti itu, jalan menuju tobat gitu. Kemudian dimensi alam nyata kita menyediakan ruang baca yang teduh di sini. Kemudian dimensi alam kubur karena kalau kita melihat dari apa pagar ini itu terlihat kuburannya gitu karena tempat pemakaman umum gitu. Terus kemudian kalau literasi, kegiatan-kegiatan literasi, karena kita itu tiap Jumat itu ada memang jam khusus untuk literasi. Jadi jam khusus di tempat kami itu tidak seperti mungkin di sekolah-sekolah lain itu 15 menit di awal gitu ya. Kalau kami dijadikan di 1 minggu sekali. Jadi karena lumayan banyak jamnya, jadi kami itu selalu tertantang untuk membuat apa Jumat ini apa ya programnya Jumat ini apa ya seperti itu. Jadinya itu yang membuat semakin banyak program-program kami. Salah satunya ada tebak pengarang gitu. Jadi kalau misalkan kita suruh siswa itu membaca buku terus gitu kan bosan. Jadi kita buat program-program yang menyenangkan dan sekali baca itu anak langsung eh, mengerti gitu atau langsung kena gitu. Ini ada review buku, kemudian setiap sebulan sekali gerobak buku kami itu keluar, kemudian ada tes membaca cepat dan lain sebagainya. Nah, untuk literasi tulis yang sudah mulai sudah membudaya itu
KPK, yaitu yang saya menangani sendiri dari tahun 2014. Itu KPK itu singkatan dari Kami Punya Karya. Dan hingga saat ini udah banyak sekali karya-karya siswa yang udah berhasil diterbitkan. Tuh. Kemudian ada klinik menulis. Nah, karena kami ini berhasil untuk eh, mempublikasikan karya, jadi kami diundang ke sekolah-sekolah untuk mengisi materi, membimbing mereka hingga mereka menerbitkan karya gitu. Nah, karya-karya dari klinik menulis ini juga kita pajang di Galeria tadi. Nah, kemudian untuk buletin satelit ini majalah yang Garlip juga yang menanganinya gitu, yang terbitnya itu setahun 2 kali. Kemudian untuk kearifan lokal sendiri di SMA kami ini dekat dengan sungai gitu. Jadi kalau mau ke sekolah kami itu harus melalui jembatan, dan sungai di Kalimantan itu lebar-lebar ya, bukan sungai yang kayak di Jawa gitu. Jadi karena sungainya lebar, kami manfaatkan untuk floating library atau perpustakaan apung gitu. Kita ajak duta-duta baca, kemudian mereka nanti di dalam kapal itu ada kegiatannya mendongeng, kemudian membaca digital, kemudian ada susur sungai, kan salah satu dutanya itu juga duta budaya, jadi dia menceritakan tentang budaya-budaya lokal. Kemudian batik GeoGebra ini batik dengan rumus matematika, karena salah satu tenaga perpus kami itu ada guru matematika, berawalnya dari masalah kok nggak ini ya, apa, remedi-remedi terus gitu. Jadi dia coba sih kalau di yang remedi-remedi ini disuruh buat batik GeoGebra, ternyata anak-anak yang di hitungan biasa itu tidak berhasil, tapi membuat batik geogebranya itu justru malah luar biasa gitu. Kemudian ada ini salah satu contohnya, kemudian ada rutun dan ada rekor pantun. Kemudian kalau Gardiopuri ini di Spotify, jadi kita memanfaatkan platform digital untuk apa? Untuk menyimpan hasil karya rekam siswa dan juga konten bermuatan lokal. Mungkin sampai waktu saya sudah habis, Mbak Melantui, nanti bisa sambil ini aja, Mbak Siska, bisa sambil. Kalau misalkan saya teruskan ini banyak sekali, nanti bisa sambil Iya, diskusi aja apa yang iya. mau ditanyakan. Oke. Ya, ya terima kasih Kak Evi. Memang banyak ya, sebanyak yang Kak Sri punya ya program kegiatannya. Kita memang lebih fokus pada ini ya, kakak-kakak lebih fokus pada inovasi kegiatan ya, inovasi kegiatan dan bukan pada ini apa fasilitas ya. Karena yang ada di sini semua pasti tidak memiliki fasilitas yang sama. Namun bagaimana kita bisa mengambil contoh dari kakak-kakak pemateri di sini untuk program-program, terutama program inovasi dan literasinya. Baik, terima kasih Kak Evi untuk paparannya menarik sekali. Ada banyak kegiatan dan pasti ada teman-teman kita nanti yang juga kepingin tahu apa sih ini, apa sih itu gitu ya. Eh, oke, waktu selanjutnya saya serahkan pada kakak yang paling ganteng di sini ya, pemateri yang paling ganteng, Kak Kotibul Umam. Halo Kak Siska. Ya, Kak Kotibul Umam ini awalnya itu sulit sekali ya saya hubungi. Beliau mungkin orang sibuk, tetapi ya bersyukur, berterima kasih karena beliau mau ya meluangkan waktu buat kita member APC untuk bisa belajar banyak. Nah, Kak Kotibul Umam ini adalah pengajar bahasa Arab. Nah, terus beliau juga apa ini Abang None, Abang None buku DKI Jakarta ada ya di DKI Jakarta ya. Surabaya belum pernah ada ini Abang None buku. Atau mungkin seperti duta gitu ya, Kak Iya, Kotibul ya, seperti duta buku gitu ya. ya. Nah, beliau juga perintis Taman Baca Masyarakat dan juga penulis juga ya, penulis kamus ya, Kak ya, kamus bahasa Arab. Kemudian ntar nih saya ada ini, ada
crowded. Bentar ya kakak-kakak. Aman-aman Kak Ya, Siska. sebentar, sebentar. Ya, nah, beliau juga Kepala Perpustakaan SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, mari kita simak bersama oleh-oleh beliau ya, atau paparan, atau apalah namanya, yang jelas ini akan menginspirasi kita. Silakan, Kak Umam. Oke, terima kasih Kak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas suaranya ya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua. Izin saya tidak memaparkan PowerPoint, jadi izin sekilas saja sambil ngobrol-ngobrol santai, sore-sore sambil minum kopi. Kakak-kakak mungkin masih ada yang di jalan atau masih yang ada di kantor gitu kan. Eh, jadi perkenalkan, nama saya Khotibul Umam. Dulu memang betul saya sebagai abang none buku. Di DKI Jakarta itu ada abang none pariwisata dan abang none buku. Di mana Duta Baca DKI Jakarta itu memang untuk menyebarkan virus membaca. Itu garap oleh Dinas Perpustakaan DKI Jakarta. Kemudian tahun ini alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti Duta Baca Jakarta Barat, meskipun memang belum menjadi juara ya, tapi finalis alhamdulillah. Masih ada ilmu-ilmunya sedikit. Jadi kakak-kakak semuanya, kalau kita mau berbicara tentang perpustakaan, sudah pasti tadi saya luar biasa Kak Evi, kemudian Kak Sri gitu kan. Itu luar biasa, jauh lah kita di DKI Jakarta, meskipun tempat yang dilihat memang global dan sebagainya, tidak. Kami ini bahkan di DKI Jakarta masih banyak perpustakaan yang memang hanya sekedar gudang buku, hanya sekedar tempat naruh buku pelajaran. Ini beda dengan tadi Kak Evi, dengan luar biasa ada sarana prasarana yang sangat lengkap, kemudian program-programnya Kak Evi dan juga Ibu Sri banyak gitu. Nah, saya bercerita singkat bahwasanya saya dipilih menjadi kepala perpustakaan karena memang basicnya adalah suka menulis, kemudian juga tadi duta baca. Nah, bukan karena kurang jam ya Bapak Ibu, karena saya kebetulan 35 jam pelajaran mengajarnya. Jadi memang ditunjuk karena tidak ada guru kepala perpustakaan, khususnya saya ditunjuk. Kemudian setelah ditunjuk saya itu men-challenge juga kepala sekolah. Jadi ini sedikit trik-trik trik-trik nakal ya Kak Siska ya. Karena kalau saya milenial disuruh untuk memimpin sesuatu hal, pasti nggak setengah-setengah, dalam arti saya nggak mau setengah-setengah. Akhirnya ketika saya ditunjuk, saya sampaikan kepada kepala sekolah, kalau memang saya dan tim pustakawan saya untuk ngurus perpus, maka saya minta Pak Kepala Sekolah untuk dukung 100% apapun program, apapun transformasi yang akan kita lakukan. Terbukti Bapak Ibu semua, kita pasti tahu bahwasanya di DKI Jakarta khususnya yang tadi ya, kalau ruangan kelas atau juga ruangan perpustakaan itu tidak berdiri sendiri gedungnya, melainkan dari lokal-lokal kelas. Maka dari situ kami meminta pelebaran luas lokal. Kita bisa bayangin tadinya cuma satu kelas saja ruangan perpustakaan, kemudian saat ini sudah sampai 500 meter persegi dengan kurang lebih ada 7 kelas yang memang kita fokuskan untuk perpustakaan, di mana memang berubah 180 derajat perpustakaannya yang tadi notabene-nya momoknya adalah pintunya seperti rumah sakit, dalamnya seperti TK PAUD, catnya warna-warni, kemudian tumpukan-tumpukan buku. Maka saya dan tim saya, Bu Afifah itu komitmen ketika saya dijadikan kepala perpustakaan dan pustakawan harus berubah semuanya. Harus dari sarana prasarana, kemudian juga dari koleksi buku harus berubah. Maka dari situlah kami mempelajari bahwasanya memang ternyata anggaran perpustakaan itu bisa kita maksimalkan yang 10% dari BOP BOS. Maka alhamdulillah 2 tahun ini program-program yang kami jalankan
pembangunan perpustakaan yang kita lakukan itu memang berbasis pada anggaran dari BOP dan BOS. Alhamdulillah kebetulan SMA kami kurang lebih ada 190 juta untuk di luar dari buku mata pelajaran. Jadi kami bisa menggaji SIP 3 orang, kemudian juga kami bisa membeli apapun yang memang kita inginkan sesuai standar keinginan anak-anak. Kita berikan peta segmentasi anak-anak tuh perpustakaannya mau bagaimana sih? Oh ada bioskop mini, oh ada podcast, oh ada beanbag yang mereka bisa selonjoran baca bukunya, kemudian juga ada sofa dan sebagainya yang memang secara kasat mata di DKI Jakarta nggak mungkin. Dulu-dulu kita misalkan minta buku ini pasti nggak ada anggaran. Kita mau minta sofa nggak ada anggaran. Kita mau minta rak nggak ada anggaran. Sekarang bahkan saya sampai bingung dipanggil sama bendahara untuk ngabisin anggarannya lagi karena memang kita sudah buktikan dengan ya sama-sama belajar. Saya ikuti lomba, ikuti akreditasi, ikuti kegiatan-kegiatan olimpiade kepustakawanan. Kemarin alhamdulillah P4 DKI Jakarta itu seringkali observasi lapangannya ke SMA 78 dengan peta segmentasinya SD, SMP, SMA dalam satu gelombang itu bisa sampai 100 atau 200 orang. Kemarin sekali baru, makanya Kak Siska mohon maaf dari teman-teman APC luar biasa. WhatsApp saya ganti-ganti orang, terusnya juga WhatsApp terus, saya belum bisa respon cepat gitu. Karena kemarin kebetulan dari Perpusnas sudah 2 kali saya dipercayai sebagai narasumber Kepala Perpustakaan Nasional gitu. Jadi memang mohon maaf sekali dengan keterbatasan waktu, keterbatasan gerak. Alhamdulillah kemarin pas di WhatsApp Kubik APC itu kayak rasanya kayak dipanggil Prabowo mau jadi menteri, siap, saya siap aja langsung tanpa ngeliat jadwal gitu kan. Padahal jam 3 sore sudah jam pulang. Maka salah satu bakti ya kalau saya nyebutnya Kak Hana, terus ya Kak Ines, Kak Nisa, Kak Siska, semuanya luar biasa sering membantu SMA 78, baik mengkomunikasikan dengan BI atau dan lain sebagainya. Saya sering minta advice untuk masukan-masukan buku apa dan juga kegiatan apa. Maka ketika saya diminta untuk sharing session sama teman-teman APC, udah saya tanpa ada kata-kata lain siap gitu aja. Jadi saya nggak nyiapin, meskipun siap-siap jadi nggak siapin untuk materi-materinya. Mungkin nanti kita sekilas akan tanya jawab mengenai kenapa sih duit itu bisa keluar atau ketahan dan sebagainya. Itu sih kenapa, karena saya sudah FGD bersama Dinas Perpustakaan, bersama Kasatprak se-DKI Jakarta, Kepala Sekolah DKI Jakarta, kami turut hadir bahwasanya memang harus ada anjab jabatan pustakawan di sekolah. Alhamdulillah berbuah manis. Tahun ini kalau tidak salah ada 1 atau 2 pustakawan yang lolos menjadi tenaga perpustakaan di sekolah. Itu 1 tahun kami jalani bersama Diskusip, Ibu Wulan dan tim bagian pembinaan perpustakaan sekolah. Kita terus keliling ke Dinas Perpendidikan, Dinas Perpustakaan, dan juga kepada Kasatprak. Saya juga diminta untuk sharing session, makanya mudah-mudahan harapannya di DKI Jakarta ataupun di Indonesia ada tenaga profesional SIP yang menjadi pustakawan di perpustakaan. Kenapa demikian? Karena perpustakaan sekolah wajib memiliki tenaga perpustakaan profesional yang bukan hanya sekedar untuk memenuhi jam pelajaran atau tidak ada orangnya sebagai kepala perpustakaan atau pustakawan. Itu saja dulu Kak Siska sharing-sharingnya, Kak Hana, Kak Ines, dan juga sebagainya. Nanti kalau memang ada diskusi-diskusi yang memang harus kita lakukan, boleh silakan monggo. Terima kasih Kak Siska semuanya. Oke, terima kasih Kak Umam, keren. Cuma saya nunggu videonya tadi nggak jadi diputar ya Kak Umam. Ya, biarin nanti langsung ke YouTube aja. Siap Ika ini. Oke. Nanti mungkin kita ada pertemuan lagi ya Kak Umam ya. Oke teman-teman, sebelum ada tanya jawab, ini coba saya share ini ya sebentar. Bentar ya, saya share ini.
Teman-teman sambil mempersiapkan pertanyaannya. eh saya nggak bisa share ini Kak Nisa. Gimana ya? Nah, teman-teman mungkin bisa follow ya, follow eh bukan follow sih apa sih? Bisa ini ya, tengok-tengok IG-nya APC gitu ya. Nah, di sana ada banyak eh apa info-info. Nah, kita kan yang member mungkin sudah tahu ya, tetapi yang belum member bisa follow IG-nya APC. Kemudian kita akan tahu ya beberapa info dan kegiatan-kegiatan menarik yang APC lakukan. Nah, sebelumnya mari saya persilakan kakak-kakak yang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan atau boleh share di chat ya. Kita ada waktu 10 menit ya, ternyata nggak bisa 15 menit nih, 10 menit. Boleh silakan, mari. Ini mumpung ada kakak-kakak keren ini loh ya, yang apa inovasinya ini banyak gitu ya. Jadi kita bisa eh, tahu gitu ya. Mari silakan, apakah ada? Halo Kak Vika. Ya, gimana Kak? Aku duluan aja deh yang nanya, boleh nggak? Boleh, terima kasih ya. Sambil nunggu Silakan Kak kakak-kakak Ines. yang lain, Ya, boleh, boleh. pertanyaan boleh. Atau diresen ya kakak-kakak. Aku mau punya pertanyaan untuk masing-masing pembicara hari ini. Untuk Kasri, program-programnya aku udah cukup familiar. Kebetulan aku follower lama ya Kak, kita besti. Nah, aku penasaran sih Kak, untuk menjaga konsistensinya bisa tetap bikin program yang berkelanjutan, yang inovatif, sedangkan pemimpinnya itu kan berganti ya, berkala gitu, berganti terus. Untuk menjaga konsistensinya itu seperti apa gitu. Terus untuk Kak Evi, salam kenal Kak Evi, baru pertama ketemu aku, keren sekali pemaparannya tadi. Pengennya 1 jam ya, kayaknya Kak Evi, 10 menit kurang. Kak Evi, Salam aku kenal Kak penasaran, Ines. ya, aku penasaran tadi keren sekali ada yang lokal kontennya yang sampai bikin floating library, ada susur sungai dan segala macam itu programnya kece sekali, banyak yang baru aku dengar gitu. Nah, itu untuk menjaga kekompakan, Kak. Kan kalau satu orang yang kecil, misalnya Kak Esi aja sendiri gitu, tapi tanpa support guru-guru dan kepala sekolah susah ya. Nah, itu gimana, Kak, untuk ngajak semua stakeholder sekolah untuk bisa membangun perpustakaannya sampai jadi. Tadi ada galerianya juga ya, wah itu keren banget, aku baru lihat. Itu gimana tipsnya? Gitu. Terus untuk Kak Umam, tadi Kak Umam udah spill dikit tentang anggaran. Aku mau tahu Kak, sampai dari yang titik awalnya gitu, terus sampai akhirnya sama bendahara dipanggil, ditawarin, ayo Kak, abisin nih anggaran. Nah, itu gimana tuh Kak ceritanya? Makasih kakak-kakak dan kasih Kak. Ya, silakan Kak Sri dulu ya. Kak Sri dulu boleh menjawab pertanyaan Kak Ines. Oke, baik. Terima kasih Kak Ines. Aku kangen Kak Ines deh. Jadi pertama saya jadi kepala perpustakaan itu memang tantangan pertama adalah koordinasi dan kolaborasi dengan pimpinan. Sampai dengan tahun ini saya sudah 1, 2, 3, 4, mau 5 kepala madrasah yang berbeda. Ini memang tantangan banget kalau kita mau melakukan kolaborasi dan koordinasi.
Untuk tahun-tahun awal itu memang pengenalan kepada visinya kepala madrasah itu seperti apa, itu yang harus kita kenali. Berikutnya adalah kita ini punya modal dasar apa yang nanti bisa bergaining di depan kepala madrasah seperti itu. Karena menurut saya tidak ada kepala madrasah yang tidak ingin sekolah atau madrasahnya itu maju gitu ya. Jadi kalau kita ini punya sesuatu, punya goal, punya cara dan timeline yang jelas, kemudian punya pola komunikasi yang nyambung gitu, insya Allah ada banyak hal yang nanti disupport oleh pimpinan seperti itu. Jadi eh, bisa jadi di awal-awal itu saya memang agak terseok-seok gitu ya, karena saya tidak tahu bagaimana memulainya seperti itu. Tapi kemudian sambil berjalannya waktu saya mulai mengenali gitu ya. Kalau kita ingin minta sesuatu itu sebenarnya kita harus punya posisi tawar dulu, punya apa dan ingin target apa dan punya strategi apa. Walaupun mungkin modalnya belum ada gitu ya. Jadi itu yang dulu biasa kami lakukan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya kepala madrasah sudah welcome, sudah oke. Nah, kita baru gas berkolaborasi dan ajak tentu saja peran serta semuanya. Nggak hanya perpustakaan saja, tetapi juga melibatkan guru dan siswa, bahkan juga tenaga kependidikan. Nah, tahun-tahun ini memang visi kepala madrasah kami itu tidak hanya berkutat di perpustakaan gitu ya. Prosentasenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di era kayak gini pun kita juga nggak boleh berkecil hati gitu ya. Kita support apapun yang bisa kita lakukan di perpustakaan. Misalkan targetnya itu baru sekolah adiwiyata ya, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan perpus, perpusnya itu tampil dalam adiwiyata. Kemudian target berikutnya adalah zona integritas, di mana peran perpustakaan itu juga kita gali lagi, kita bisa masuk di sisi mana. Akhirnya kita punya inovasi yang bisa dimasukkan di zona integritas. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dengan tantangan tiap periode atau tiap waktu itu yang mungkin bisa jadi sedikit modal bagaimana perpustakaannya itu tetap bisa bergerak gitu. Mungkin itu sih sedikit dari yang bisa kita sampaikan karena durasi juga. Monggo bisa ke pertanyaan berikutnya Kak Siska. Terima Ya, kasih. ya, terima kasih untuk jawabannya. Semoga Kak Ines bisa terjawab ya. Oke, kita langsung ke Kak Evi. Ya, Baik, Kak Evi silakan Kak terima Evi. kasih. Ya, salam kenal Kak Siska, Kak Ines ya. Ya, Eh, tadi pertanyaannya bagaimana cara menjaga kekompakan ya, karena kita banyak sekali program-program dan layanan yang dijalankan gitu. Em, Sambil ini ada pertanyaan ya, bagaimana ini apa? Sambil ini ya, Kak Siska ya, ada salah satu pertanyaan di room Iya Kak, chat. boleh Kak. Dari SMA Budi Ya, Barman itu ya. ini bukan yang ini Oh, yang tidak yang ada tim. Ya, tidak ada tim ya. Jadi kalau berbicara masalah tim perpustakaan, itu kami sebenarnya itu yang benar-benar di perpustakaan ya, itu ada 6. Dan kalau sendiri kayaknya memang berat banget ya di perpustakaan ini, apalagi dengan banyaknya program-program literasi yang ada. Jadi memang kalau saya sarankan untuk Kak siapa yang ada di SMP IT Darul Quran itu cari teman gitu, cari tim. Kita akan hebat kalau bersama-sama, kita akan maju bersama, hebat semua seperti itu. Kemudian bagaimana menjaga kekompakan bahwa visi kita sama, visi dan misi kita sama, Kak Ines, untuk membudayakan literasi apapun itu caranya gitu, termasuk termasuk kegiatan-kegiatan menyenangkan di sekolah, kegiatan setiap hari Jumatnya, setiap bulannya, setiap 3 bulannya, setiap tahunnya gitu. Termasuk salah satunya yang floating library itu Kak Ines itu cuma 1 tahun sekali Kak, karena berbiaya lumayan gitu ya. Kita belum punya kapal, jadi kita harus sewa kapal seperti itu. Terus kita nggak punya supir kapalnya, kita juga harus minta tolong sama yang nyupir kapalnya seperti itu. Jadi karena
biayanya lumayan, jadi kita programkan setahun sekali gitu. Terus kemudian kita saling berbagi tugas, jadi tidak menumpuk di satu orang tugas itu. Misalkan bagian ini siapa, bagian IT siapa, bagian media sosial, kemudian bagian yang literasi setiap Jumatnya itu siapa gitu. Dan juga kita dibantu banyak banget oleh duta-duta perpustakaan di sekolah kita gitu, yang mereka itu juga ternyata ide-idenya itu banyak sekali untuk Bu, kegiatan literasi berikutnya ini dong Bu, seperti itu. Kayak gitu mungkin Kak. Jadi bagaimana menjaga kekompakan ya kita saling menghargai, kemudian bagi tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan apa job disk-nya gitu. Terima kasih Kak Siska. Oke, gitu ya. Mungkin yang dari SMP IT Darul Quran secara tidak langsung udah dijawab oleh Kak Evi. Oke, terima kasih Kak Evi untuk yang pertanyaan dari Kak Ines yang terakhir untuk Kak Kotibul Umam tentang anggaran Kak. Wah, ini nih. Oke, Ini juga jadi perhatian kita bersama ya, anggaran. iya, Oke, izin saya silakan Kak. share ya. Baik, saya izin share ya Bapak Ibu. Jadi setiap kita ingin melaksanakan atau mengeluarkan anggaran, setiap raker itu akan kita berikan KAK, kerangka acuan kegiatan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu mengenai anggaran berapa yang akan turun di tahun depan, maka kita akan siapkan untuk program-program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kalau kebetulan di BOS dan BOP kami, alhamdulillah ada 190 yang tadi saya sampaikan, bahwasanya memang itu pure untuk kegiatan perpustakaan. Makanya Kak, ya, gak heran ketika tadinya kami saat saya menjabat 1000 judul buku, saat ini kami sedang berjuang di tahun ini 15.000 judul buku untuk melakukan reakreditasi rujukan atas arahan dari Perpusnas. Kemudian saat ini kita ongoing 13.000 judul buku Bapak Ibu. Di lain hal juga kami sedang bekerja sama tingkatkan lagi untuk buku digital. Jadi ketika kita memang tadi sudah sampaikan oleh Ibu Sri ya, bahwasanya ketika kita sudah terlihat ada kegiatan, ketika kita sudah melakukan progres, baik dilakukan ataupun akan nanti, kita tunjukkan dulu komitmen kita sebagai pustakawan. Tadi juga ada pertanyaan, gimana sih cara mengajak guru-guru, libatkan mereka sebagai kepanitiaan, libatkan seluruh ornamen aspek warga masyarakat sekolah kita. Kayak misalkan OSIS, saya datangnya OSIS. OSIS butuh apa untuk kegiatan bulan bahasa? Oh, butuh ini, butuh ini, butuh ini, Pak. Oke, kami anggarkan dari anggaran perpustakaan. Kami panggil ke anak-anak rohis yang agama Islam. Butuh apa, nak? Kami siapkan. Yang dari Rokris, dari Buddha, dan dari Hindu, dan semuanya agama, kami panggil di perpustakaan. Butuh apa yang dukungan dari kami, itu kita siapkan. Kemudian peta segmentasi per TW itu kami kurang lebih minimal ada 400 judul buku yang harus turun sesuai dengan permintaan anak-anak. Jadi itu yang kami terus gencarkan di dalam tahun ini, yaitu pembelanjaan buku-buku. Nah tadi saya share screen untuk KAK yang kami buat di tahun 2025 kemarin. Jadi berlandaskan dengan hukum, kemudian juga ada tentang anggaran-anggarannya, kemudian juga ada tentang tujuan sarannya, yaitu sasarannya, dan ada program kerjanya di sini Bapak Ibu. Nah, lengkap di bulan 1, bulan 2, dan semuanya ada kegiatan-kegiatan yang memang itu kita yang membutuhkan kegiatan anggaran, bendahara, maka kita cairkan anggaran tersebut. Yang memang tidak, ya kita cari sponsor dan lain sebagainya. Jadi yang tadi disampaikan bahwasanya kok bisa sampai dipanggil bendahara, karena katanya ada pergeseran dan bisa untuk didukung perpustakaan, maka kemarin kita sudah email Terelie. Kalau nggak salah beliau udah buku untuk bulan bahasa ini minta anggaran 25 juta. Pas kita sudah anggarkan ke sekolah ciut. Yang minta dikit lagi gitu kan. Oke, kita carikan. Jadi kita ada workshop yang sudah tertera untuk di program kami. Dan nanti untuk festival bulan bahasanya kami datangkan Kemal Pahlevi, artis, konten kreator, penulis, dan juga pemain film, itu dari anggaran perpustakaan. Jadi memang di akhir tahun ini
kami masih ada 3 kegiatan lagi, di antaranya yaitu pemilihan atau film pendek bioskop mini, dan juga Duta Baca tahun 2025. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bendahara. Ayo cepetan, mau penutupan dan juga pergeseran, makanya disuruh ngajukan anggaran lagi dan lagi. Di lain sisi, buku, sarana prasarana juga memang kita terus tingkatkan seperti itu. Begitu Kak Ines. Oke, gimana Kak Ines? Puas ya Kak Ines ya? Nanti kalau tidak puas, kakak-kakak bisa boleh bertanya ya untuk kakak-kakak bertiga. Nah, ini ada yang tanya IG-nya masing-masing nih. Ada IG-nya Kak Sri, Kak Evi, dan Kak Kak Umam bisa minta tolong ketik IG-nya di chat ya Kak Umam ya, biar kita dan teman-teman semua bisa melihat kegiatan perpustakaan kita masing-masing lewat media sosial kita. Ya. Ada pertanyaan nih, tidak apa-apa ya, sedikit lagi ya, 2 menit ya. Dari SMA Budi Dharma ya, ini bagaimana meningkatkan minat baca guru. Nah, ini nih, kalau kita di sekolah suruh murid terus-terusan baca, tetapi gurunya nggak mau, ini bagaimana kiatnya? Boleh singkat aja ya, Kak Umam ya, saya tunjuk aja deh, Kak Umam. Oke, ya Pak dari SMA Budi Warman. Tadi yang saya Ya. sampaikan, untuk akreditasi kita nggak mungkin kita kerja sendiri, pustakawan. Saya dibantu dengan 4 pustakawan tidak akan mungkin bisa untuk akreditasi, untuk lomba tidak akan bisa. Maka saya undang libat sebanyak-banyaknya guru untuk menjadi panitia, itu yang pertama. Dan yang paling penting, kita datangi guru-guru tersebut mau apa sih dari perpustakaan? Apakah tempat untuk dia ngajar? Apakah alat-alat digital yang mereka butuhkan untuk mengajar atau buku-buku bacaan, dan kita langsung prioritaskan. Jadi ketika kita sudah prioritaskan, kita buktikan bahwasanya kita siapkan semua ornamen kebutuhannya beliau, pasti mau nggak mau ketika kita ada kegiatan, mereka juga akan terlibat langsung untuk perpustakaan itu. Itu sih triki-triki yang saya lakukan. Jadi pendekatan-pendekatan persuasif, bahkan bukan hanya kepada guru, kepada karyawan-karyawan kantin pun kita tanyakan. Jadi kita siapkan, mau buku apa Bu? Mau apa Bu yang dibutuhkan? Ini dong pelatihan bikin ini dan sebagainya. Kita siapkan semuanya. Makanya kita siapkan pelataran inklusi sosial yang memang notabene-nya untuk warga masyarakat sekitar, baik Karang Taruna maupun apa itu. Jadi setiap kita butuh terlibat. Setiap kita mau kegiatan mereka terlibat. Bahkan universitas sekitar kita pun mau nggak mau ketika kita ada kegiatan pasti mereka akan mendukung, karena memang kita berikan mereka untuk ya tadi kenyamanan ketika mereka misalkan ada kegiatan apa, kita siapkan tempatnya, kita siapkan ya kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan mereka. Begitu sih caranya kalau dari kami melakukan pendekatan persuasif. Kita kenyangin mereka dulu mau apa, nanti mereka pasti akan ngebantu kita. Seperti itu, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu bisa menjawab ya ke yang dari SMA apa tadi? SMA mana ya? Ini saya cari-cari. 78 Budi Warman, Ibu. Budi Tadi. Warman. Oke, ha. Mungkin nanti bisa boleh kok cacatan sama kakak-kakak yang lain ya, untuk Kak Evi dan Kak Sri mungkin ditahan dulu bila ada jawaban yang ingin diutarakan karena waktunya sudah habis gitu ya. Eh untuk sebelum kita tutup acara, mungkin Kak Ines bisa tampilkan ini ya, apa yang dari Kak Nisa itu. Nah, ini ya untuk kakak-kakak, mari gabung ya, yang belum gabung, mari gabung jadi member APC di sini ya, di Bit.ly member APC. Nah, nanti IG-nya bisa dicari di apc.official. Nanti ada di situ juga ya, boleh daftar lewat situ juga. Nah, kemudian kami juga ada produk-produk yang bisa eh, apa ya kita miliki gitu ya, produknya keren. Mana nih Kak Ines gambar kaosnya?
Produk keren ya, kita bisa membeli lewat APC Store gitu. Kemudian ada juga buku ya, buku antologi perpustakaan gitu ya, yang warna merah itu. Nah, untuk kakak-kakak yang terkendala dengan dana, anggaran, dan sebagainya, buku itu bisa menginspirasi karena ada banyak testimoni dari kakak-kakak pustakawan yang juga share tentang kegiatan yang bisa mereka lakukan dengan minim dana dan minim anggaran. Saya sendiri terinspirasi dari buku itu. Kakak-kakak boleh loh ya, ini ya menghubungi APC Store gitu ya. Oke, kemudian eh, sebelumnya sebelum saya tutup benar-benar tutup, mari kita foto bersama ya. Kak Ines bisa tolong kita foto bersama. Mari kakak-kakak kita open cam dulu ya untuk sementara supaya wajah kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini bisa kelihatan seger gitu ya di kamera meskipun kita lelah ya habis kerja. Mari Kak Ines bisa dihitung cukup 1 layar apa 2 layar Kak Ines? Sebentar ya, yang masih mau on cam silakan. Aku hitung ya. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Salam literasinya belum ya? Sebentar ya, beberapa kali ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Evi, Kak Hana, Ya. Kak terima Ulma. kasih Kak Hana. Ya, Mari. belum ya kakak-kakak jangan live dulu. Ini kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih karena di tengah letihnya bekerja, kakak-kakak semua sudah menyempatkan waktu buat Kubik ya, untuk kita bisa gabung bersama. Waktu memang cepat berlalu ya, jika kita disuguhi dengan ide dan semangat yang menginspirasi, terutama dari kakak-kakak bertiga. Kakak-kakak yang lain di waktu yang lain juga boleh ya. Kita akan undang untuk kakak-kakak yang memang mau berbagi bersama member APC yang lain. 1 jam penuh dari pukul 3 hingga pukul 4 lebih ya ini ya, mohon maaf. Kita telah mewujudkan tema tukar pikir dan berbagi aksi dengan sangat baik. Saya yakin kita sudah mendapatkan banyak insight dari gagasan-gagasan cemerlang dan yang penting kita bisa membawa pulang gitu ya semangat untuk beraksi gitu ya, beraksi dalam profesi kita di tempat kita. Terima kasih kepada narasumber yang kece dan keren, Kak Sri, Kak Evi, dan Kak Umam yang ganteng sendiri. Terima kasih atas waktu, energi, dan ilmu yang dibagikan ya. Semoga bisa menjadi bekal buat kita semua. Juga terima kasih untuk APC ya, APC, rekan-rekan tim APC atas dukungannya dan seluruh peserta Kubik yang sungguh saya sangat menghargai waktunya untuk boleh hadir di Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih karena aktif dan berpartisipasi juga dalam pertanyaannya. Oke, sampai jumpa di acara Kubik yang akan datang di Pustakawan After Hour. Oke, terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Terima kasih Kak Siska. Terima kasih Kak Evi, Kak Siska, Terima Kak Sri, dan kasih semuanya. Kak Sehat-sehat Uma, selalu. Kak Sri, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Hana, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kak Ines, Oke. terima kasih.